Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Bursa Kreatif di program Crispy, Kreatif dan Inspiratif. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu kita yang ahli di bidang kripto. Nah, terutama untuk menghasilkan cuan. Nah, sekarang mari kita perkenalkan Bro Ain. Silakan Bro Ain. Dari backgroundnya buat Bro Ain. Saya dari Kriptoloka, bagian spesialis untuk bidang technical analysis dan juga trading behavior atau neuroeconomic gitu. Oke, ya. Sebelumnya yang kita mau omongkan ini kan mengenai kripto ya, Bro. Ya. Nah, kira-kira supaya orang awam atau penonton ini mengerti tentang kripto, bisa dijelaskan nggak tentang teknologi kripto atau koin kripto itu seperti apa, Bro? Kripto sendiri kan sebenarnya dia sekarang sebagai bentuk pembayaran nggak ya, atau currency gitu. Ada yang bilang kayak mata uang walaupun belum legal gitu. Jadi dia sebagai salah satu sarana untuk pembayaran, tidak tersentralisasi bagusnya. Dia juga bisa divalidasi oleh semua orang, tiap komputer yang ada di dunia itu bisa lihat, itu pakai sistem blockchain, kira-kira demikian. Nah, sebagai form of payment juga cryptocurrency bisa dilihat sebagai bentuk aset. Gitu. Kan kita bisa lihat sendiri bapaknya atau nenek moyangnya kripto yaitu Bitcoin itu nilainya selalu naik dari tahun ke tahun, dari awal tahun 2011 sampai sekarang pun harganya dibilang udah beberapa puluh ribu tuh naik gitu. Jadi sebagai bentuk investasi itu cukup menarik gitu. Cuma ya investasi yang cukup berisiko tinggi gitu, balik lagi. Oke. Kalau tadi Bro Ain bilang itu sebagai investasi, kripto bisa dipakai untuk investasi, berarti itu bisa diperjualbelikan ya berarti ya. Benar. Bro Ain. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu teknologinya bagaimana untuk perjualbelikan kripto itu seperti apa ya? Untuk bisa melakukan perdagangan kripto di Indonesia kita punya beberapa exchanger gitu, seperti Indodax, lalu ada toko kripto, dan juga yang mungkin exchanger paling besar di dunia itu ada Binance, mungkin ada tempat lain kayak OKX, itu ada banyak gitu. Dan itu bisa dimulai dari ya 100.000 untuk mulai investasi gitu. Oke. Nah, kalau yang kita sebutin kan tadi disebutin oleh Bro Ain itu ada Bitcoin. Ya. Nah, Bitcoin ini mengapa ya bisa harganya terus-menerus naik gitu sampai sekarang? Mungkin sekarang sekitar 28.000 USD atau sekitar 30.000 USD ya. Itu kalau rupiah kali 15.000 estimasi sekitar 450 juta ya, Bro. Ya. Nah, itu kenapa ya? Kan harusnya kan harganya dia kalau nggak salah sekitar 10 sampai berapa tahun lalu itu masih ratusan dolar ya. Gimana itu ceritanya? Sebenarnya lebih lihatnya karena inovasi di bidang teknologi kan. Apalagi kita tahu di awal tahun 2020 sampai Covid itu tuh ada boom tech. Dan orang tuh lihat bahwa Bitcoin ini tuh jadi sarana investasi lain. Orang mungkin ada yang bilang narasinya adalah Bitcoin muncul karena ada kegagalan di Lehman Brothers tahun 2008 tuh. Orang nggak percaya sama mata uang fiat kan. Jadi orang mau beralih ke mata uang yang nggak ada yang ngatur, yang terdesentralisasi. Orang mungkin mikirnya, oh Bitcoin bisa jadi sarana investasi. Karena semakin banyak orang yang percaya, semakin melek teknologi dan juga informasi, apalagi banyak informasi yang masuk melalui internet ini, orang banyak yang masuk kan ke pasar untuk beli Bitcoin sebagai sarana investasi, maka otomatis harganya bakal naik terus. Yang paling utama tuh kepercayaannya. Jadi semakin banyak orang percaya bahwa aset ini punya value di masa yang akan datang, harganya tuh bakal naik terus. Atau ya juga bisa disebut sebagai gold currency kan, digital gold currency. Oke. Berarti narasi yang dibikin oleh si pembuat Bitcoin ini seolah-olah ini mempunyai value ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau melihat dari value ini kan sebagai contoh mungkin emas ya. Nah, emas itu kan narasinya atau diamond atau permata itu kan orang bilangnya, wah ini emas ini cuma langka dan sebagainya. Nah, Bitcoin ini sebenarnya jumlahnya itu banyak atau terbatas atau gimana, Bro Ain? Jumlah Bitcoin terbatas kan, nanti akan ada waktunya habis juga. Makanya itu juga jadi narasi lain bahwa ini Bitcoin itu terbatas, otomatis dia akan berharga dan tiap orang ya tambah
kenceng juga miningnya biar dia bisa dapat Bitcoin. Otomatis karena biaya miningnya itu, biaya nambang Bitcoin kan pakai listrik juga, pakai komputer juga, VGA yang nggak murah, ya otomatis biaya untuk dapat Bitcoinnya itu naik juga, dan itu yang bikin harganya naik juga. Karena tiap tahun tuh tiap blok untuk miningnya juga tambah sulit kan, butuh tenaga lebih. Nah, selain dari sisi fungsi Bitcoin dari investasi, kemudian memang dia langka kan, store of value. Kemudian Bitcoin ini bisa digunakan secara real use case-nya di kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya? Pertama untuk pembayaran, itu juga dibilang teknologi blockchain tuh bisa dipindah-pindah bisa di tiap platform. Jadi katakan kita punya exchanger, misal kita exchanger di Dodat, mau pindah ke wallet di Telegram bisa, di Discord juga ada. Jadi Bitcoinnya tuh bisa pindah muter-muter. Sedangkan kalau kita punya tabungan gitu, kita kan cuma ke tabungan aja. Dari tabungan si satu ke tabungan lain, itu nggak bisa dari misal kita ngirim uang dari tabungan ini ke Telegram kan nggak bisa. Bahkan Twitter juga udah enable kan buat ngirim Bitcoin ke Twitter. Asal dia punya walletnya, bisa ditaruh. Bentar. Saya jadi, saya perjelas lagi nih bro. Jadi kalau misalnya kita punya rekening nih di bank ABC misalnya, bank ABC, itu kalau kita transfer ke bank ABC di Indonesia, kalau kita transfer ke rekening bank XYZ misalnya di Inggris misalnya, nah itu bisa apa enggak? Harusnya kan bisa ya. Cuma kan membutuhkan biaya yang mahal dan lebih lama ya. Nah kalau Bitcoin seperti apa itu? Bitcoin bisa antar ini kan, bisa antar benua juga, karena kan yang penting ada jaringan internet. Bahkan yang kayak tadi aku bilang, antar sosial media aja bisa. Dari exchanger, misal kita punya wallet di exchanger A gitu, pindah ke, kita misal punya wallet di Telegram, di Twitter juga, dikirim langsung bisa. Dan itu makan waktunya jarang lama sih, paling biasanya hitungan menit gitu. Nggak nyampe 2 hari 3 hari kan? Setahu saya settlement antar negara itu bisa 2-3 hari. Ya karena itu kan ada pihak ketiganya, sedangkan kripto nggak ada yang ngatur. Tapi nanti ada yang memvalidasi tiap transaksinya itu di jaringan blockchain. Jadi kita bisa track gitu, apakah ini sudah berhasil atau belum gitu. Berarti konsepnya karena itu desentralisasi ya, dan tidak ada maksudnya lembaga atau di tengah ini nggak ada banknya, jadi bisa langsung cepat ya bro ya. Nah, selain Bitcoin itu kira-kira apa aja sih koin-koin yang bisa kita tradingin gitu? Di kripto kan sebenarnya banyak koin, ada ranknya tuh. Kita bisa lihat di coin market cap gitu, di CMC. Itu Bitcoin tuh termasuk legacy gitu. Nenek moyangnya kayak Bitcoin maupun Ethereum. Koin lain pun ada top 10, katakan kayak ADA, Doge, LTC, XRP, dan ada ratusan koin lain dan juga bahkan sampai ribuan sih. Cuma untuk kalau ingin trading gitu, yang lebih aman otomatis yang lebih banyak dipercaya di top 10 itu, atau legasinya aja gitu, Bitcoin ataupun Ethereum. Itu lebih aman gitu. Karena kan bentuk investasi maupun trading pasti beresiko. Resikonya itu meminimalisir, cari yang kira-kira udah banyak orang yang percaya gitu. Kemudian kalau dari sisi negara Indonesia sendiri, bro, kira-kira Indonesia ini punya koin yang ya kita jagoin nggak, atau koin buatan anak bangsa sendiri gitu? Kalau Bro Ain yang pernah denger ini selama ini? Ada sih, dulu tuh punya itu, tapi kurang begitu meyakinkan kan. Jadi ya rada kurang sih. Cuma dulu ada koin yang digadang-gadang punya anak bangsa, produk anak bangsa itu Botox punya Indrakens, juga kurang meyakinkan juga, karena kan sebenarnya orang lihat orang banyak nyebut yang penting use case-nya, kegunaannya buat apa gitu. Kalau banyak koin di luar, katakan kayak punya exchanger itu kayak BNB, itu kan kalau dibilang ada kegunaannya, ada dia bisa buat fee-nya juga di jaringannya dia, BSC juga bisa buat launchpad, dan ya bisa buat dapat diskon kan untuk launching koin baru gitu. Sedangkan koin ini cuma sebagai bentuk investasi aja. Jadi kan orang kayak lihat, cuma bentuk investasi, kalau udah profit ya ambil. Jadi use case-nya atau fungsinya di dunia nyata, atau mungkin fungsi di dunia kripto ya. Bisa jadi jaringan juga kan.
Bahkan banyak koin lain kayak Optimism maupun Matic itu kan juga punya jaringan, otomatis mereka bakal dipergunakan gitu. Buat voting right-nya mereka ya. Iya juga sama Oke. buat fee kan. Fee ya, oke. Oke. Nah, tadi kan Bro Ain bilang mengenai centralized atau exchange yang terpercaya. Ya. Nah, kira-kira ini kalau yang saya dengar sendiri sih ada beberapa yang exchange yang udah gagal atau kena hack atau dia sendiri bangkrut, misalnya dulu Mt. Gox ya kan, yang pertama-tama, terus kemudian akhir tahun lalu ya FTX ya. Nah, kira-kira ini ada tips dan trik gak untuk melihat exchange apa aja nih yang bisa dipakai oleh pemula lah dari bidang untuk mulai trading kripto gitu? Kalau exchange Indonesia mungkin untuk ya kita bisa bilang secara spot ya, maksudnya kita beli aset untuk di hold jangka panjang, itu mungkin ada Indodax atau kripto. Indodax sudah lama di Indonesia. Kalau dibilang terpercaya iya, itu Indodax sama atau kripto mungkin ada. Lalu untuk exchange luar mungkin nggak terlalu legal di Indonesia gitu, kayak ada Binance, itu paling nomor 1 dengan volume transaksi dan lebih banyak dipercaya itu Binance jelas. Tapi di Indonesia masih belum legal. Nah, partner legal dia itu sebenarnya ada yang udah diakuisisi kan Toho Crypto. Yes. Nah, sebenarnya yang lebih aman adalah itu jangan, orang mungkin bilang jangan naruh telur di satu keranjang kan. Yang kadang salah di mata orang pertama kali masuk dunia investasi, apalagi kripto yang jadi pertama kalinya, itu masukin di satu exchanger, beli koin yang beda-beda. Itu kan mikirnya bahwa kita beli koin A, B, C, D, E, itu kan berarti beda koin, otomatis resikonya kecil. Tapi kan kita kudu lihat juga bahwa ini induknya satu, Bitcoin. Jadi ketika Bitcoin turun, semua itu bakal ngikut. Yang kalau mau mengurangi profil resiko, otomatis uang yang kita gunakan untuk investasi ataupun trading itu tuh harusnya uang yang bisa dibilang, orang bilang mungkin uang dingin ya. Uang yang nggak ganggu hajat hidup, dan itu emang diperuntukkan untuk spekulasi atau investasi, itu paling penting. Uangnya yang jelas jangan all in, uang tabungan hidup, itu udah salah dari situ. Atau uang mau nikah ya, nabung mau nikah. Padahal kan ada ya pinjol. Iya, atau uang pinjol ya bro ya. Banyak. Oke, berarti saran dari Bu Ain ini uang yang dingin sama jangan masukin ke satu exchange saja gitu kan. Tapi kita pisahin ya bro ya. Iya. Nah terus sama saya pernah dengar nih ada hot wallet sama cold wallet. Apa itu bedanya ya wallet itu ya? Hot wallet. Iya. Biasanya sih kalau hot wallet itu biasanya wallet yang masuk di exchanger. Jadi kalau kita bikin akun nih di exchanger, itu kan mereka langsung menyediakan wallet. Oke. Jadi itu katakan dia bisa dipergunakan kapan aja. Karena kan mau trading sekarang juga langsung bisa mau trading gitu. Nah, hot wallet itu di kripto itu ada wallet bentuk wallet digital, dompet digital, itu beneran ada hardware-nya. Iya. Dan kita bisa store kripto di situ. Jadi tangannya nggak gatal gitu. Kadang kan kita bisa taruh aja di situ. Selama kita nggak connect ke komputer, ke jaringan internet, ya asetnya masih di situ. Kadang itu yang bikin orang ini gatel kan, karena dia bisa trading ya langsung aja trading. Oke. Nah, terus apakah kalau kita lihat dari sisi Indonesia sendiri itu udah ada belum sih peraturan ataupun dari pemerintah gitu, ada regulasi yang tentang kripto ini? Karena kan kalau saya lihat ini koin-koin yang kita lihat di CoinMarketCap aja ini contoh nih, ya hampir semuanya kan dari luar negeri kan, entah dari Eropa atau dari Amerika atau dari Cina, Jepang, Hong Kong, Singapura kan. Nah, Indonesia sendiri itu udah ada regulasi belum untuk supaya orang yang bikin kripto ini banyak gitu dan ada real use case-nya gitu? Kalau peraturan soal kripto sih ada, tapi setahu aku untuk pembuatannya aku belum tahu, karena belum ada yang beneran dia bikin atas nama negara gitu atau orangnya sendiri. Katakan kayak Botox itu pun dia ngambil koin lain kan. Dulu di Indodax sih ada koin apa ya, aku lupa. Tapi untuk peraturan Indonesia sendiri masih peraturan kripto aja. Soal bikin kan hak tiap orang gitu. Hak tiap orang ya. Coba kayak kalau dibilang bikin kripto gampang, itu kan dijaringin Binance, BSC itu koin-koin micin itu kan emang nggak ada peraturannya sama sekali. Makanya tiap kali ada orang mau bikin gitu, tiap kali ada promosi-promosi micin pasti hashtagnya Dior.
Jadi kita Gitu ya? do your own research dulu. Iya. Apakah ini investasinya bener atau enggak? Yang penting dia bikin, ada marketingnya yang bagus, orang masuk. Beli. Nah, masalah nanti itu ada use case-nya apa enggak, itu untuk orang yang nggak bertanggung jawab ya. Iya. Untuk developer yang nggak bertanggung jawab ya. Bener. Oke, Di ya Indonesia ada. itu harus diwaspadai emang seperti itu ya. Micin sih yang lebih sering. Micin ya? Micin. Dulu di Indo di tahun 2021 tuh ada kasus kan itu. Makanya ada bilang developer Cibaduyut gitu. Dia bikin micin. Artis tuh ada tuh. Iya, ya kita nggak mau sebut nama lah ya. Artis ya. Tapi dia bikin ini micinnya tuh kalau dibilang scam, projectnya nggak Scam. jalan. Apa sih dulu? Save Moon Art. Itu ya orang lokal yang bikin. Itu berapa miliar tuh yang udah masuk, Bro? Kalau nggak salah tuh dapat 700 juta. 700 juta, Cuma 1 M ya ya. cuma nggak sampai sebulan. Kan dulu ketika market bull run tiap orang bakal percaya koin ini tuh bakal naik, micin otomatis naik tinggi. Oke, tapi kalau micin-micin itu kan belum tentu dia masuk ke kayak Indodex atau toko kripto kan. Iya, dia emang di DFS, di Iya, apps iya. sentral. Cuma kan orang karena mungkin lihatnya bahwa ini kesempatan buat ngeruk duit banyak, ya main micin aja. Di kriptonya main micin dibandingkan dia bilang beli yang legacy kayak aku bilang tadi, yang lebih terpercaya kan. Karena spekulasi micin lebih gila-gilaan lagi. Gila-gilaan ya. Tapi nggak menutup kemungkinan loh micin tuh bisa masuk ke exchanger gede, katakan kayak Shiba. Dulu Doge juga disebut koin micin kan, cuma satu berapa Bener. sih? Tahun 2020 akhir tuh kan 15 rupiah. Iya. Tinggi-tingginya 7.000. Itu orang yang beli misal tahun 2020 akhir beli sejuta aja udah jadi 1 M. Iya. Tapi ketika bull run-nya 2021 pertengahan sampai itu juga Rungkat. banyak yang rumah hilang juga, Bro, gara-gara beli Bitcoin ya. Itu. Atau beli Dogecoin malah Iya, ya. Doge. Ya kan. Ada tuh temen nyangkut dari pucuk Gimana lah. tuh? Udah Nyangkut di dijual harga tuh? 7.000. Enggak, nyangkut di harga 7.000 rupiah. Sekarang tinggal berapa? 1.000 ya? 1000 ya. Ya, Oke. Avanza jadi NMAX. Udah lagi. Oke. Nah, itu sebaiknya gimana tuh? Kalau dari sisi trading ini, kalau misalnya anjlok seperti itu, anjlok 90% gitu, dari sisi Bro Ain pengalamannya untuk nih pemula-pemula ini gimana nih? Pertama ya, kalau bilang duit ya, duit kan tiap orang punya latar belakang ekonomi sama sosial beda-beda kan. Yes. Mungkin bagi orang lain ini 10 juta kecil, ada yang bilang ini 10 juta kegedean. Kalau misal nominal itu masih gede dan itu bisa dipakai tadi mungkin dana darurat buat nikah atau tabungan penting, ya jangan dimasukin ke situ. Karena kan resikonya nanti kalau itu hilang kepikiran. Nah, kepikirannya itu yang nanti bikin biasanya orang nambah gila lagi, nambah duit lagi. Karena pengalaman ada temen itu sampai pinjol kena 3 itu gara-gara trading. Jadi trading harganya turun, masukin duit. Yang penting duitnya aman. Ternyata rungkat kan, hilang semua Oke. duitnya. Nah, yang paling penting duitnya jangan duit yang dipakai. Terus kalau metodenya, kalau main spot itu sebenarnya kan ada sistem dollar cost averaging atau beli bertahap lah ya. Kita punya beberapa tingkatan, kita kudu beli di harga sekian, beli harga sekian, beli harga sekian. Dan itu tuh pasti persentasenya kecil gitu. Katakan kita punya duit 10 juta, itu emang buat beli ini. Nah, itu beli paling sejutanya di harga sekian, nanti di harga sekian, di harga sekian. Jadi ketika misal harganya turun, nanti pasti pasar nggak langsung turun 90% kan. Pasti ada naiknya dulu. Misal udah lihat bahwa oke, secara chart, technical analysis ini harganya udah cukup nggak meyakinkan, ya kita paling dapatnya harga break even. Jadi nggak bakal rugi-rugi banget. Yang jadi masalah kadang orang belinya di pucuk, ketika FOMO tuh di hold sampai bawah. Banyak yang kayak gitu. Bahkan main spot pun di kripto nggak aman. Dibilang nggak aman kalau FOMO. Main spot ya? Main spot ada temen 500 jadi 100. Oke. Mungkin ini juga ya, Kak. Kalau saya ngelihat sih dari teman-teman sih kebanyakan emang belum pernah, bahkan belum pernah ada pengalaman saham. Iya. Bahkan dia tinggal bikin aja akun di toko kripto, Gampang. masukin pakai saldo kan ya. Iya. Saldo mau bank apapun, Bisa. bahkan bisa pakai mobile wallet yang di HP itu ya, itu kan. Nah,
dia langsung aja nyoba-nyoba juga bisa ya. Bahkan lebih gampang daripada saham kan. Iya. Kalau saham kan Peraturannya banyak. harus pakai ini ya, Dokumen. sekuritas kan. Harus ada RDN juga, rekening juga khusus. Nah mungkin itu ya. Terus orang-orang juga FOMO ya istilahnya ya. Benar. Karena kan kalau ini bicara investasi itu kan urusannya duit kan. Tadi pertama kemudahan buat akses. Zaman dulu kalau misal katakan ada anak 16 tahun mau main saham kan kudu pakai rekening orang tuanya. Iya. Dan itu nggak semua orang punya akses. Sekarang tiap orang selama dia punya KTP main kripto aja gampang. Dan investasi atau trading itu sebenarnya segampang itu emang. Jadi orang nampak aja bebas. Nampak aja mungkin dia bisa profit buat pertama kalinya. Oke. Cuma beginners lah kayak gini kadang nggak awet. Orang kan mungkin bisa punya pengalaman, oh aku pernah jackpot segini-segini. Tapi awet nggak? Itu kebanyakan bakal turun lagi. Karena ya dia nggak tahu, habis profit pasti orang bakal ngelemparin duit lebih gede. Dan itu yang bikin nanti pas harganya turun, dia nggak tahu harus keluar kapan. Dan harus take profit juga. Katakan keluar kan ada keluar rugi atau keluar untung kan. Kalau keluarnya rugi apakah dia terima? Rata-rata orang nggak terima kan kalau dia ngerasa bahwa dia salah, duitnya hilang, itu nggak pernah mau terima gitu. Jadi biasanya nambah lagi, di hold lagi, beli di hold. Dan kadang yang pertama kali mikir dia butuh nasihat dari orang atau guidance, dia ketemunya orang yang sama aja, dia nggak tahu apa-apa. Tapi dia biasanya jadi mentor kan. Iya. Dia ngajarinya ya ini beli di bawah. Orang mikirnya beli di bawah jual di atas. Tapi kan bawah aja bisa turun terus kan. Benar. Dan itu yang bikin salah sih. Karena kalau market lagi FOMO, tiap orang mau jadi ngambil kesempatan. Pertama buat profit, kedua buat ya itu bikin kelas, bikin grup, berbayar lagi. Udah berbayar salah itu. Sering itu dulu. Bulan 2021 tuh banyak banget. Ya saya masih ingat sih April 2021 64.000 atau 64.000 USD ya, Iya. Bitcoin. Masuk Itu ke semua orang beli semua, bro. Iya. Malah ketika nanti 30.000 semuanya jual. Ya kan jadi kayak ini kan konsepnya jadi beda kan ya. Jual di atas, beli di bawah. Nah itu. Seperti itu ya, bro ya. Nah, kalau sekarang nih 2023 sampai 2024 ini gimana nih? Outlook-nya seperti apa nih kalau dari Bro Ain lihat? Kalau dari technical sih harga sekarang tuh sebenarnya harga, kalau dari data juga ya, Bitcoin itu sebenarnya di harga akumulasi buat pemain gede kan. Karena mereka lihat nih, secara valuasi oke lah harga segini Bitcoin masih bisa buat dibeli. Tapi kan cara main pemain gede itu ngumpulin dia. Oke. Belinya bertahap. Makanya disebut akumulasi. Masih buat ngumpulin antara harga sekarang sampai 15.000, oke lah. Tapi kan yang kayak tadi aku bilang, dia belinya bertahap. Jadi beli di atas, nanti beli di bawah lagi, beli di bawah. Ngumpulin aja kayak tiap hari beli dengan nominal yang udah fix. Oke, catat. Nah, ini kalau kita ngomongin investor pemula nih atau orang-orang yang baru memahami kripto, baru belajar dari kripto, sekarang ini waktu yang tepat nih berarti? Waktu yang tepat kalau udah mulai. Semua bentuk investasi yang penting mulai dulu. Mulai dulu. Tapi siap. Jangan langsung uang besar gitu. Salahnya itu kebanyakan daftar, lempar duit, beli apa aja yang dia mau. Dan juga kadang nyari orang yang mau ngajarin yang lebih nggak tahu dari dia sebenarnya seringnya. Jangan-jangan itu ya? Iya, banyak kan kayak gitu. Dulu ada kasus kayak gitu sih, ada yang komplain juga. Ini udah bilang katanya di hold, rungkat. Kan pas 64.000 tuh banyak grup VIP bilang ini masih bisa naik ke 100.000, 80.000. Benar, setuju itu. Tapi aku lihat langsung gitu, dari 60.000 tuh turun ke 40.000 tuh kayak 15 menit. 15 menit langsung merah panjang banget. Itu banyak orang rungkat. Pas lebaran ya. Ada orang yang bilang itu Surhat main future ya habis ditinggal sholat Id habis 1,5 M. Iya. Agak-agak mengerikan ya. Iya. Nah, terus jadi kalau menurut dari analisis teknikal dari Bro Ain nih ya, kira-kira nih Bitcoin itu targetnya nih 2024, 2025, ya kita ngomongin 3 sampai 5 tahun lagi berapa nih nilainya? Kalau sekarang kan 26.000 sampai 29.000 nih, mau naik 30.000 agak susah nih, gimana nih? Nah, kalau turun sih aku kemarin udah proyeksi kalau turun ya sekitar 20.000 dulu. 20.000-an. 20.000 katakan masih bertahan sampai berapa bulan kan. Katakan ini 26, 27 kan.
turun ke 20 ribu itu tuh butuh ya 2 bulan 3 bulan dulu. Nanti ya sampai akhir tahun kemungkinan sih masih sideways antara 15, 18, 15 sampai harga sekarang gitu. Karena kan yang kayak tadi aku bilang, akumulasi tuh biasanya nanti bakal kelihatan pasar tuh nunjukin bawah sama atasnya. Paling bawah tuh berapa sih kemarin? 15.000 kan. Paling tinggi November 30, ya? Iya, 30.000. Di antara range ini, di harga tengah ya ambil aja harga tengah antara 15 sampai 20.000 itu bisa buat beli. Spot, nyicil itu kan masih oke gitu. Beberapa altcoin yang emang lebih jelas katakan kayak OP, Matic, Avax itu kan masih mending bagus. Itu lumayan lah bakal ngikut. Cuma kalau Bitcoin untuk kalau dibilang tahun depan ya 40.000 masih oke lah. 40 masih oke. Tapi kalau banyak kan orang mikir bisa naik langsung 280.000 gitu dalam akhir tahun. Itu tuh orang lupa kalau yang naikin sama nurunin harga kan partisipan pasar. Itu kan orang-orang kayak kita yang beli juga kan. Yes. Bukan mesin atau siapa. Pasti ketika harga naik berapapun ada orang bakal take profit. Mau naik ke $1.000.000 dia bakal turun ke 500.000 atau bahkan $200.000 juga. Karena kan berarti ada orang take profit juga kan. Iya. Oke. Jadi sebenarnya waktu sekarang ini waktu yang tepat ya untuk dicicil. Tapi kalau untuk trading yang short term gitu kurang mungkin ya atau gimana? Kalau dibilang short term kurang, kalau nggak kebiasa, mending kita mikirnya jangan scalping gitu. Jangan scalping. Iya. Untuk kripto ya? Oke. Kalau untuk kripto, kalau dibilang jangan scalping, apalagi yang punya pengalaman trading itu paling cuma 1 tahun, 2 tahun itu kalau scalping nambah stres. Karena scalping itu kudu dilihat di depan chartnya juga, nggak bisa ada distraksi. Masih ada kerjaan trading, itu jaminan 100% duitnya hilang. Apalagi ada beban hidup kan, itu duit panas dipakai buat trading itu udah salah. Ini ibaratnya kayak kalau relasi antara uang sama orang pas buat trading, kalau dia punya beban itu kayak sama kan kayak kita lagi jalan gitu. Kayak lagi jalan, kalau orang duitnya duit dingin, itu kayak dia jalan di jalan biasa aja, lapang gitu. Kan enak-enak aja dia jalan. Tapi kalau dia ada beban dan ada tekanan, dia kayak jalan di antara tali, di antara gedung gitu. Dia mau jalan aja kudu mikir kalau dia jatuh mati gimana. Dia nggak bakal nyampe sana. Oke. Dia cuma jalan mikir kalau kena tiup angin dikit aja dia goyang kan. Di trading juga sama kayak gitu. Oke. Apalagi ya trading futures market ya di kripto itu udah leverage-nya itu parah. Leverage-nya ya. Iya. Banyak kan ya rata kanan gitu. Itu banyak, kalau dibilang rungkat banyak. Aku lihat ada yang aku ajarin ada yang minus $50.000, $100.000. Oke. Nah, Bro ini sih sendiri sebagai influencer atau gimana nih sekarang? Aku sih ngelola grup sendiri ya. Grup sendiri untuk trading juga dan juga buat belajar bareng kan. Itu di Pukev dan juga sebagai technical analysis spesialis di Cryptoloka. Oke. Berarti technical analysis ini berarti dananya Cryptoloka diolah untuk kayak manajer investasi dong berarti? Aku belum sampai titik itu sih. Nggak berani karena kan tekanannya juga besar kalau belum ngelola duit orang. Kayak itu kan modelnya kayak funding ya. Trader dibiayain trading nanti hasilnya dibagi 2. Karena tekanannya terlalu tinggi nanti dulu gitu. Jadi cuma biasanya buat analisa gitu. Untuk kira-kira tempat yang bagus buat buy maupun sell tuh di mana gitu. Oke. Kalau misalnya nih Bro ini nih selain teknikal ada informasi nggak? Misalnya insider trading dari koin-koin apa gitu dapat apa enggak sih sebenarnya? Aku nggak gitu pakai yang kayak gitu sih. Biasanya news kan. Biasanya di CMC juga ada sih, tiap koin tuh ada newsnya masing-masing. Cuma buat aku di kripto tuh merada kurang. Sebenarnya tergantung ini sih marketnya lagi gimana. Kalau market yang bullish ada news dikit aja gitu, langsung ditiup naik. Cuma kalau marketnya lagi bearish, ini kan dibilang bearish ya masih bearish kan, karena dihitung dari 64.000 sekarang di 27 kan turun jauh. Ada news dikit aja naiknya kurang sih. Kalau dibilang dipakai buat insider trading, aku biasanya cuma pakai buat Bitcoin itu lihat di chart data atau commitment of trader. Jadi kita bisa tahu pemain besar itu untuk harga segini mereka cenderung apa? Cenderung beli atau akumulasi. Tapi dari kalau dibilang insider trading tadi, chart data tuh bisa lihat bahwa secara jangka panjang
aset manager itu beli Bitcoin di harga sekarang. Masih posisi long mereka tuh masih gede. Karena mereka belinya kan bertahap di bawah. Masih oke lah. Tapi kalau short termnya pemain gede itu ada yang leverage fund, dia tuh cenderung short, jual. Karena buat dapat harga murah, mereka kudu jual. Pemain gede kan mereka gitu, mereka jual di harga sekarang, biar mereka bisa beli di harga paling bawah. Jadi ketika nanti ada titik temunya. Oke. Gitu. Nah, sorry. Berarti sebenarnya kripto ini levelnya udah setara sama saham dong ya sebenarnya, stock atau obligation, ya kan? Maksudnya bond maksudnya. Yeah. Stock bond itu saham sama obligasi itu udah setara sama kripto berarti sekarang ini. Kripto tuh udah selangkah demi selangkah tuh masuk ke level profesional aset jatuhnya. Karena kan dia udah dari tahun 2017 tuh didaftarin ke itu CME, Future Market. Jadi seenggaknya dia udah diakui dong. Makanya itu ada data insider tuh di chart data tuh kan kelihatan aset manager dan leverage fund ataupun trader lain tradingnya kayak gimana. Gitu. Makanya kan banyak ETF juga yang daftarin Bitcoin juga. Yes. Tapi untuk beberapa kripto yang udah lama gitu kayak Bitcoin maupun ETH, tapi untuk yang baru-baru keluar atau listing itu masih sebatas spekulasi dulu gitu. Pokoknya yang di bawah di atas 100 top 100 itu masih buat spekulasi aja. Oke. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, terus kalau misalnya nih kita kan dengar-dengar di Amerika itu atau di Eropa bahkan di Singapura atau Hong Kong itu mereka udah lagi develop nih CDBC-nya mereka, Central Bank Digital Currency. Nah, saya dengar sendiri juga di Bank Indonesia udah ada, nggak tahu ya, udah jadi white paper apa enggak ya. Tapi itu akan juga ngikutin mau ada CDBC. Nah, CDBC itu gimana menurut Bro Ain itu? Apakah akan menggantikan USD Tether sekarang atau bisa menggantikan bahkan USD Circle juga gitu, gimana? Kayaknya sih nggak gitu ya. Nggak, konsepnya nggak buat gantiin sih nggak. Cuma mungkin opsi pilihan lain ya. Cuma sama aja kalau narasi pertama Bitcoin kan biar tidak tidak tersentralisasi. Kalau itu sama aja, bank punya akses buat ngurus ini ya sama aja bohong kan. Nggak lihat bahwa CDBC itu sebagai value buat ini. Nanti jatuhnya sebagai pembayaran aja, bukan value buat investasi. Ya harganya bakal stuck kayak gitu sama. Jadi buat pembayaran doang nanti jatuhnya. Hanya untuk alat pembayaran ya. Iya. Yang pemerintah bisa tracking kita berarti. Iya. Seperti kayak gitu ya. Jadi di bank biasa juga tradisional konvensional juga bisa dilihat sih. Cuma kalau CDBC-nya pemerintah dibilang hampir sama kayak kripto, teknologi blockchain-nya aja mungkin yang diambil. Tapi secara value-nya dia dilihat bisa sebagai aset spekulasi maupun investasi itu rada orang mungkin nggak mau megang. Oke. Karena di Nigeria juga udah ada sebenarnya CDBC kan, tapi Naira ya. Naira karena nama currency-nya Nigeria, Naira ya istilahnya Naira digital lah. Itu pun kurang dari 5% yang mau megang sampai mereka mengharuskan nih bahwa rakyatnya itu maksimal menggunakan cash itu berapa. Jadi mereka dipaksa untuk pakai digital itu. Akankah seperti itu di Indonesia ataupun di negara-negara? Menurut Bro Ain gimana? Kalau melihat dari komunitas berita-beritanya ini gimana nih? Kalau negara ada CDBC pertama yang bakal maksa warganya buat pakai itu Cina. Karena mereka kan pemerintahnya ketat banget nih. Kalau Indonesia mungkin masih rada sulit. Pertama HP-nya, gadgetnya. Kedua internetnya juga internet kayak gini. Dan pemakaian kalau dibilang sulit lagi, bahkan bank konvensional aja nggak semua orang punya ATM dan nggak semua orang punya bank sendiri loh, buku tabungan. Karena nggak semua orang melek buat hal ini kan. Mereka mending punya cash gitu. Dan aku lihat dari tahun 2018 ya, yang ada perubahan mungkin bakal cashless society, paymentnya pakai dompet digital itu aja sekarang orang ya mungkin bergeser dikit-dikit. Tapi kalau sampai adopsi kayak gitu, ya otomatis dompet digital ini bakal ikut-ikutan lagi. Tapi tetap aja prosesnya mungkin nggak bisa
tiga tahun 5 tahun itu lebih lama lagi karena kan internet lagi kan. Internet ya Indonesia ya. Iya. Tapi kalau luar negeri mungkin udah jalan, Indonesia belum. Kan, Bahkan di Indonesia aja kayak gini di parking aja lantai B3, B5 gitu buat bayar susah kan. Benar. Beda jaringan Iya. juga. Kadang-kadang di ya Indomart atau Alfamart gitu juga kita Ngejam. sinyal aja mau bayar pakai HP juga susah ya. Iya. Seperti itu ya. Internet Indonesia ya berarti ya. Iya. Karena blockchain ini kembali lagi ya, Internet. butuh internet kan ya. Oke. Kalau tanpa internet nggak bisa dong kita Nggak bisa. Bitcoin tukar menukar atau beli. Iya, nggak bisa kecuali Nggak ya. bisa ya. Cold wallet doang sih, cuma megang doang aja buat transaksi tetap nggak bisa. Kalau transaksi nggak bisa. Oke. Nah kira-kira ini kan banyak juga nih orang ngomong, wah Bitcoin akan menggantikan emas nih. Pandangan Bro Ain gimana? Rada sulit sih karena Bitcoin baru proven kan berapa sih 10 tahun lah ya. Sudah 12 10 lah. Kalau emas tuh udah over milenia dari sebelum Masehi aja udah orang percaya emas tuh berharga gitu. Bahkan kita tahu bahwa di kuburan-kuburan Firaun aja emas semuanya emas kan. Berarti orang udah percaya emas dan juga provennya tuh udah lama. Semua orang percaya bahwa emas itu udah bertahan di tiap crash dari tahun 1928, 1980, 2000, 2008 emas, bahkan Covid kemarin emas aja masih hidup kan. Emas tuh naik tinggi gitu. Jadi kalau dibilang mau menggantikan itu mungkin nggak bisa. Karena sekali lagi emas sebagai alat investasi juga ada guna asli. Guna aslinya kan bisa dipakai di bidang elektronik, juga perhiasan. Dan juga emas tuh nahan inflasi gitu. Jadi sebenarnya dalam sistem investasi itu kan ada dua. Satu buat hedging, jadi mempertahankan value kita, fiat, dan juga buat sarana spekulasi. Emas itu di pilihan pertama dan juga kedua. Sedangkan kalau kripto, itu buat hedging nggak bisa. Turunnya aja bisa 90% dari atas. Emas tuh nggak pernah turun. Katakan dari tahun awal gitu Masehi. Dan Bitcoin buat hedging nggak bisa, cuma buat sarana spekulasi. Harganya naik, iya. Tapi proses dia turun juga lebih liar lagi. Oke. Berarti Bitcoin ini nggak bisa jadi hedging atau pelindung nilai ya? Nggak bisa. Tapi kalau jadi alat investasi gimana nih? Kalau trader kan pasti bisa kan? Bisa. Naik turun kan? Karena keuntungannya kan dari naik turun itu ya. Benar. Nah kalau untuk investasi gimana nih Bitcoin nih? Masih bagus. Masih bagus ya? Karena kan semakin lama orang tahu atau mendapatkan informasi soal kripto, semakin banyak orang pula percaya, dan kepercayaan orang ini yang secara masif itu bakal dorong harganya naik. Entah nanti karena ada orang mau take profit atau jual. Itu kalau marketnya lagi bagus dia bakal naik terus. Selama orang dapat akses ke informasi ini. Kan kita tahu bahwa tahun 2020 awal ya, itu pas Bitcoin tembus 20.000. Itu sentilan Elon aja bisa bikin kripto naik gitu. Bahkan Doge aja coin machine bisa aja naik. Jadi kalau untuk investasi kita masih bilang dari harga sekarang, katakan harga 26.000 naik ke 60.000 itu kan 100% ya, lebih 100% lebih. Masih bisa. Oke. Tapi kan kalau dibilang horizonnya waktunya berapa lama nggak ada yang tahu. Tapi kalau masih bisa banget bisa, bahkan lebih. Oke. Kalau estimasi nih atau khayalan tergila dari Bro Ain nih, kira-kira Bitcoin itu bisa berapa 10 tahun lagi? Kira-kira? Coba bayangin Mas. Aku pernah ngitung tuh kalau nggak 90, 120. 120.000 USD ya berarti. Iya. Kira-kira segitu. Kalau dari 2021 berarti sekitar naik 50% kali ya? Iya. Oke. Kan masih wajar kan naik 50%. Kalau aku sampai 1 juta tuh masalahnya siapa yang mau beli dan siapa yang harus dikorbankan buat beli di pucuk gitu. Oke. Karena pasar harusnya kayak gitu. Oke. Nah, kalau Bitcoin itu kan sebagai investasi ya. Kalau Mas bilang harganya 100.000 USD misalnya. Nah, koin-koin lain tuh kira-kira kalau orang mau dapetin cuan dengan koin-koin kecil-kecil itu ada alternatif nggak selain Bitcoin gitu? Yang Mas yakin bisa naik, gede banget nih nanti. Sepengalamanku ya, koin yang bagus gitu. Katakan kita harus ngambil koin yang punya exchanger katakan. Kayak Binance tuh punya BNB, OKX tuh punya OKB gitu.
dan mungkin ada exchanger lain kayak Bybit. Tiap exchanger itu biasanya punya launchpad. Jadi mereka bakal listing koin baru, tapi dengan syarat dia harus ngehold koin mereka. Nanti orang bisa dapat koin itu dengan harga murah gitu. Kayak kemarin Sui ada kan, koin Sui kita ngehold aja di OKX tuh cuma butuh berapa sih? Cuma butuh 100, pokoknya dapat 100 OKX gitu. Kita bisa dapat harga Sui itu di harga 0,03. 0,03 kan lumayan kecil kan, 0,3. Sekarang harganya $1. Kemarin Berarti berapa kali lipat tuh? 33. Aku dapat alokasi untuk $20, sekitar 500.000 lah, 400.000. Itu jadi $800. Jadi 10 jutaan ya Mas ya? Iya. Padahal cuma Modal 500. 400.000. Serius sih Mas? Iya. Itu sebenarnya bareng sama teman sih, teman yang dapat alokasinya. Sebenarnya alokasinya $45. Tapi kan hitungannya dapat di harga 0,03, dijual di harga 1,3. Jadi kita dapat modal nggak sampai sejuta, dapat 28-30 lah. Ya itu kalau buat koin-koin kayak gitu. Di Binance juga ada. Cuma kan kalau koin kayak Binance itu semakin banyak kita punya BNB, alokasinya semakin gede gitu. Cuma masih oke lah gitu. Jadi kalau pengen cuan, katakan kalau Bitcoin naik ke 120 kan paling naik berapa ratus persen gitu. Iya. Kalau pengen lebih cuan ya mainnya di koin yang rada kecil gitu. Rada kecil ya. Cuma balik lagi alokasinya tuh dibeda-bedain. Katakan kita punya dana 100% buat koin-koin gede paling 60, sisanya tuh buat spekulasi. Karena dari spekulasi kecil ini aja kayak tadi aku bilang, duitnya masih bisa naik gede kok. Jadi jangan, kadang mikirnya orang kalau aku bisa 100% di sini berarti duitnya bisa tambah gede gitu. Udah salah. Kita nyari yang stable dulu baru kita spekulasi ke lain-lain. Oke. Selain dari tips yang tadi disebutin kan mengenai ini ya, maksudnya pisahkan walletnya gitu kan, jangan satu exchange. Kemudian ya jangan terlalu emosi kan, seandainya loss jangan tetap dihajar aja ya gitu kan, ataupun untung tetap ditambahin lagi kan, harus tetap stabil ya Mas. Ada tambahan lagi nggak tips-tips Buat kripto? Ya. Kalau modal cekak mungkin bisa main airdrop gitu. Airdrop tuh bisa disebut kayak giveaway atau ya promosi-promosi kan. Kita kadang kayak nyari aja itu sekarang ada lagi rame layer 3 XYZ. Itu kita cuma tinggal ngeklik bikin tas, nanti ada tasnya tuh paling transaksi antar wallet itu ya ke wallet dia. Nanti kalau mereka ada ngasih giveaway-nya itu bisa dapat dibilang lumayan karena harganya naik. Kayak kemarin tuh ada ARB, Aptos, itu kan temanku aja dapat ya dibilang cuma main game doang paling sehari 1 jam itu dapat sekitar 60 juta. Situ airdrop. Iya, airdrop kan ya giveaway kan. Dan itu dibilang nggak pakai modal, modal waktu sama riset aja sih. Kebanyakan orang kayak gitu. Karena kan buat promosi jaringan dia biasanya dia emang butuh user banyak. Jadi ketika kita ngelakuin tas, dia bakal dikenal, nanti semakin cepat dia listing bisa. Dan mungkin bisa main micin gitu. Yang penting alokasinya nggak usah gede-gede. Katakan kayak kemarin kan ada micin baru masuk Binance tuh kayak PP. PP aja dari harga berapa itu langsung naik tinggi kan. Main PP juga dong? Enggak, aku nggak main micin. Oh gitu? Ada teman juga main Buff Doge dulu tuh modal 200.000 jadi 40 juta ditonton. Oh gitu, tapi dijual sama dia atau? Dijual pas turun. Oke. Karena kan kalau makanya bedanya main micin mungkin bisa lebih profit gitu. Cuma kan nggak sering-sering. Makanya paling biasanya orang pakai di bawah under 1 juta. Kalau udah profit ya ambil aja. Tapi biasanya kalau udah keseringan kayak gitu, tadi nggak sabar masukin langsung semua all in gitu. Itu yang bahaya ya. Makanya paling buat main micin sedianya aja 5%, nanti dia naik turun lagi, dia naik turun lagi. Oke. Kita udah ngobrol-ngobrol tentang kripto, tentang trading juga ini. Nah, dari pengalaman dari Bro Ain ini kan kita udah belajar nih kan, gimana supaya trading yang aman ataupun trading yang lebih wise lah, lebih bijak gitu. Nah, teman-teman nih kalau ada kisah-kisah nih yang mau
di sharing gitu, yang kreatif dan inspiratif bisa nih hubungin ke atau DM ke IG kami di Bursa Kreatif. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan share. Nah, saya undur diri dulu dan Bro Ain. Terima kasih.